Selamat datang kembali di kelas Probability and Statistic. Sekarang kita akan melakukan studi kasus, yaitu Fraud Detection System atau sistem pendeteksi maling ya, pendeteksi maling di perbankan. Nah, ini tuh adalah studi kasus sebelum kita memasuki distribusi multivariat, fungsi random variable dan seterusnya ya, momen dan fungsi pembangkit momen. Nah, fraud detection system ini apa? Jadi fraud detection system itu adalah dirancang untuk melindungi sistem ATM bank manapun biasanya. Beberapa bank sudah menerapkan ini dari transaksi fraud. Jadi melindungi ATM dari transaksi fraud, salah satunya skimming ya. Skimming itu adalah suatu kegiatan pencurian informasi dengan cara menyalin informasi informasi yang terdapat pada strip magnetik. Jadi kalau yang belum tahu, skimming itu jadi alatnya itu untuk masukin kartu itu dia timpa dengan alat punya dia gitu. Jadi pas dimasukkan, kebaca dulu ke alat dia baru masuk ke mesin ATM. Nah, itu tuh kalau sudah didapatkan nomor strip magnetiknya itu dia bisa buat kartu palsu ya. Lalu melakukan transaksi seolah-olah kita yang melakukan transaksi itu. Nah, fraud detection system ini seharusnya dapat mengidentifikasi apakah suatu transaksi itu fraud atau tidak berdasarkan data-data yang ada, kayak waktu transaksinya, besarannya, lama transaksi, dan lain sebagainya. Jadi dengan data yang ada itu, dengan pola-pola transaksi kita misalkan sebagai nasabah bank itu, nah itu bisa ditebak itu. Oh biasanya si A ini transaksi jam 10 pagi, kok ini tiba-tiba jam 12 malam bertransaksi. Lalu besarannya kok biasanya 1 juta 2 juta, ini kok tiba-tiba transfer 20 juta gitu. Lalu biasanya si A ini kan gaptek nih misalkan ceritanya. Lama transaksinya itu biasanya dia sampai 10 menit, nah ini kok cuma 20 detik gitu transaksinya, waktunya itu. Jadi itu yang digunakan, data-data ini digunakan untuk menebak bagaimana fraud detection system itu bisa menebak apakah suatu transaksi fraud atau tidak. Ini contohnya aja ya. Nah, di sini diambil satu aja dari semua random variable tadi itu, dari semua faktor-faktor tadi, fitur-fitur tadi, yaitu kita di sini hanya ingin melihat gimana sih hubungannya antara waktu transaksi dengan kejadian fraud untuk seseorang gitu, atau untuk suatu kelompok nasabah ya. Nah, sini kita lihat ada dua ruang sampel yang terbentuk. Ruang sampel pertama itu adalah S1 itu waktu dari jam 0 sampai jam 24, jadi jam 12 malam sampai jam 12 malam ya. Lalu yang kedua yang kita lihat adalah probability dia itu fraud atau tidak ya. Jadi ada fraud atau tidak, hanya dua itu. Yang mana ruang sampel yang terbentuk gabungannya adalah adalah S1 dikali S2 ya. Nah, random variabelnya di sini kita misalkan agar mudah rentang waktunya, kita misalkan discrete dengan X sama dengan 1 itu mewakili rentang waktu jam malam, X2 itu rentang waktu pagi, X3 itu sore, dan X sama dengan 4 itu malam, dari jam 6 malam sampai jam 12 malam ya. Itu random variable X. Lalu random variable Y itu melambangkan suatu transaksi itu fraud atau tidak. Dengan Y-nya sama dengan 0 itu artinya tidak. Kalau Y sama dengan 1 itu artinya fraud. Ya. Sudah, eksperimen dalam pikiran sudah, ruang sampel sudah, random variable sudah. Selanjutnya adalah bagaimana distribusinya ya. Distribusi dari random variable kita. Di sini terbentuk distribusi bivariat. Nah, ini dari suatu data misalkan didapat hasil sebagai berikut. Ini datanya dari data asli, hanya disensor saja ya. Misalkan jam malam X1
Ini ingat ya, X1 itu jam malam 0 sampai 06. Ini 06 sampai 12, ini 12 sampai 18, dan ini 18 sampai 24. Lalu ini yang tidak fraud, dan ini adalah kejadian transaksi fraud. Kita lihat ya. Bagaimana cara menghitung HY? Kita jumlahkan semua yang Y sama dengan 0. Ya. Di sini kita tahu proporsi fraud, probability suatu transaksi itu fraud adalah 1%. Ya. Nah, perlu dilihat lagi di sini, kita bisa juga menghitung GX, distribusi marginal X, yaitu kita jumlahkan dengan setiap kolomnya ya. Didapat hasil yang di bawahnya ini. Untuk jam malam itu 0,0288, untuk jam siang itu 0,3002, untuk jam sore gitu ya. Tadi pagi ini untuk sore 0,3503, nah untuk malam 0,3207 yang keempat ini. Nah, ini adalah gambaran distribusinya ya. Digambarkan dalam bentuk histogram. Jadi kalau dilihat ini rentangnya itu bukan sebagai yang biasa kita plot ya. Kan biasa kita plot X dan Fx. Dia itu sebagai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini sebagai titik-titik ya. Kalau untuk distribusi diskrit. Tapi di sini kita gambarkan sebagai histogram ya. Jadi untuk nilai 1, nilai 2, nilai 3 dan nilai 4. Gitu. Nah, kalau kita hitung kovariansi dan korelasi bisa kita hitung juga. Pertama kita hitung mean, kita hitung variansi untuk masing-masing variabel. Lalu selanjutnya kita hitung expected value dari XY. Didapat juga nilainya sehingga didapatkan korelasinya itu negatif 0,186. Ya. Ini artinya apa? X dengan Y itu mempunyai hubungan linear yang lemah terbalik gitu. Tapi kalau kita artikan ke kasus kita, apakah ini bermakna atau tidak? Kalau kita lihat ya, bentuknya yang tadi itu memang tidak ada bentuk linearnya ya, karena dia cuma 4 variabel. Kalau kita lihat, oh tidak seperti ini sih. Kalau kita lihat ya, nilai X dan nilai Y 1, 2, 3, 4, X-nya 0 dan 1, Y-nya 0 dan 1, nanti ada probability-nya ini setiap titiknya. Nah, kalau dihitung, dia memang gak akan punya hubungan linear ya antara X dan Y ini. Lalu gimana cara kita menentukan hubungannya variabel? Bagaimana cara kita membuktikan ya kalau waktu itu berhubungan dengan kejadian fraud? Nah, di situ, nah ini kesimpulan yang tadi ya. Nilai 0 ini menunjukkan hubungan linear antara X dan Y itu lemah. Jadi baru kita buktikan gak ada hubungan linear antara dua random variable ini. Namun yang jadi main point kita di sini adalah belum tentu bahwa variabel X dan Y ini adalah tidak berhubungan. Kita lihat lagi kembali. Kalau kita lihat di sini kejadian fraud sangat jarang terjadi. Sedangkan pada saat jam 00 sampai 06 itu sangat banyak kejadian fraud. Ya. Kejadian fraud itu berkumpul di jam 12 sampai jam 6 pagi. Nah, kalau kita tinjau dengan distribusi bersyarat Y sama dengan 1 terhadap X sama dengan X, jadi kita plot misalkan probability Y given 1 probability Y sama dengan 1 given X gitu ya. Ini kita lambangkan ini. Probability Y sama dengan 1 given X sama dengan X. Ini ada ternyata di sini. Nah, kalau kita lihat saat X sama dengan 1, maka kemungkinan dia itu fraud adalah ini ya 100 dikurangi mungkin ini 75% kira-kira ya.
100 dikurangi 70% ini jadi 25 sampai 30% gitu ya di sini. Jadi 20% transaksi pada jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu adalah fraud. Dari sini kita bisa bilang ke mesin itu, mesin itu bilang ke kita 30% transaksi yang ada di setiap malam itu adalah fraud gitu. Jadi bisa sebagai indikator, oh kalau ada transaksi pagi ini bisa jadi 30% kemungkinan fraud. 1 dari 3 transaksi itu adalah fraud. Seperti itu ya. Oh, kalau di sini kelihatan angkanya itu adalah 30% ya tadi. Jadi kalau kita katakan 3 dari 10 transaksi pada malam ini adalah fraud. Jadi kalaupun tadi hubungan itu tidak tertangkap pada kovariansi dan korelasi, ternyata hubungannya itu bukan linear, tapi hanya di satu nilai saja dia menonjol gitu. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Jadi kovariansi dan korelasi itu bukan segalanya gitu ya kalau untuk menunjukkan hubungan antara satu random variable dengan random variable yang lainnya. Terima kasih.